Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat hafizahumullah, sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi, kaum Quraisy sempat membangun ulang Ka'bah. Ka'bah dirobohkan, meninggalkan pondasi. Hal itu mereka lakukan setelah terjadi dua hal. Satu, banjir bandang, sehingga di sebagian dinding Ka'bah terjadi keretakan. Dan yang kedua yaitu kebakaran. Ini mandan aneh. Ya, anehnya begini. Dalam sejarah yang saya baca, kebakaran itu berawal dari perapian tetangga Ka'bah yang tidak dimatikan lalu merembet membakar Ka'bah. Jadi pada saat itu sepertinya Ka'bah itu tidak punya halaman yang luas. Wallahu a'lam lah, sampai orang memasak di rumah lalu apinya merembet ke Ka'bah, kan berarti dekat. Wallahu a'lam, tapi yang jelas Ka'bah kebakaran. Dua hal ini menggugah penduduk Mekah untuk merenovasi Ka'bah. Akhirnya Ka'bah itu dipapas habis, tinggal menyisakan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi wassalam. Selanjutnya terjadi perselisihan di antara tokoh-tokoh marga Quraisy berkenaan dengan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Perselisihan ini memanas, mungkin lebih panas perang Iran dengan Amerika. Perselisihan ini memanas sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Berarti sudah ada yang menghunus senjata. Pada saat itu
seorang tetua Quraisy, Abu Umayyah bin Mughirah, paman Khalid bin Walid. Jadi Walid bin Mughirah, Abu Umayyah itu kakak adik, maka Abu Umayyah adalah paman Khalid bin Walid. Saat itu Abu Umayyah adalah orang tertua di Quraisy. Dia mengusulkan bagaimana kalau yang memutuskan adalah seseorang yang pertama kali datang lewat pintu itu. Dia yang akan menjadi wasit di antara kalian. Mereka semua sepakat. Qaddarullah. Allah mentakdirkan orang yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada Muhammad hadal amin radina bi. Ini Muhammad, ini orang yang bisa dipercaya, kami semua menerima keputusannya. Setelah itu perselisihan selesai, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dan mendapati istrinya melahirkan anaknya yang ke-6 atau putrinya yang ke berapa? Yang ke-4. Jadi siapa putri yang ke-4 ini? Dia adalah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah dilahirkan pada saat atau pada tahun di mana penduduk Mekah merenovasi Ka'bah. Saat itu Bapak Fatimah usianya 35 tahun. Mau tahu usia ibunya? Gampang. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad, karena saat itu belum jadi nabi. Muhammad menikah dengan Khadijah, selisih usianya 15. Khadijah 40 dipotong 15, Muhammad 25. 40 dipotong 15, 25 kan? Ya, betul. Berarti ketika Muhammad usianya 35 tahun dan istrinya melahirkan putrinya yang ke-4 Fatimah, usia Khadijah 50 tahun. Di salah satu buku fikih itu saya baca, la talidu fil khamsin illa Quraisyiyah. Tidak ada wong wadon, kok wong wadon sih, tidak ada perempuan yang melahirkan dalam usia 50 tahun kecuali perempuan itu adalah wanita Quraisy. Mereka dikenal kuat. Jadi tidak ada data yang pasti, tapi itu ungkapan yang saya baca di salah satu buku fikih, dan itu pembahasannya tentang usia menopause, berkenaan dengan haid, berkenaan dengan talak, ya. Itu di sana saya baca
la talidu fil khamsin illa Quraisyah. Wanita dalam usia 50 tahun tidak lagi melahirkan kecuali wanita Quraisy. Barangkali dugaan saya kata-kata ini mengacu kepada Khadijah yang melahirkan Fatimah dalam usia 50 tahun. Fatimah itu artinya ibu yang menyapi. Ibu yang menyapi. Ada riwayat, tapi saya tidak mengecek, saya belum mengecek kesahihannya. Mengapa Fatimah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di annaha futimat minan nar. Fatimah ini namanya Fatimah sebab ia disapih dari api neraka. Apa arti disapih dari api neraka? Ya samalah kayak bayi disapih dari ibunya, kan udah gak disusui, udah dijauhkan. Jadi Fatimah adalah wanita yang disapih dari api neraka, dan lebih dari itu, satu dari sekian wanita yang dijamin masuk surga. Kalau lakopnya, gelarnya adalah Az-Zahra, itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, Az-Zahar. Az-Zahra itu dari sisi bahasa adalah wanita yang kulitnya putih bersih. Maka wanita Indonesia sebetulnya nggak cocok. Kulitnya kan coklat kegelapan gitu ya, coklat sawu, nggak cocok sebenarnya. Kalau dinamakan Az-Zahra dari sisi bahasa loh. Kalau dari sisi penggunaan ya monggo silahkan. Cuman nggak kecocokan dari sisi bahasa. Az-Zahra. Ada yang mengatakan Az-Zahra minaz Zahra. Zahra itu bunga. Nah, sebab Fatimah adalah bunga bagi bapaknya, putri kesayangan bapaknya itu Fatimah. Kalau istri kesayangan bapaknya adalah Aisyah. Usianya nggak beda jauh sebetulnya, yaitu Fatimah sedikit dibanding Aisyah. Kaum muslimin hafizakumullah. Selanjutnya Fatimah ini ya suka mengikuti bapaknya. Jadi ketika bapaknya berangkat ke Ka'bah, Fatimah ikut melihat apa yang dilakukan bapaknya. Dia ikut di belakang bapaknya. Kadang-kadang bapaknya tahu, kadang-kadang bapaknya tidak tahu. Ada kejadian menunjukkan keberanian Fatimah dan menunjukkan kedekatannya dengan bapaknya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Ka'bah, di sudut lain ada beberapa tokoh Quraisy yang sedang duduk-duduk ngobrol. Mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat.
Satu dari rombongan atau satu dari jamaah itu ada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal bilang begini, mbok ada salah satu di antara kalian yang mengambil sisa sembelihan onta milik Bani Fulan. Maksudnya kotoran onta yang dibuang setelah penyembelihan kan nggak dipakai, milik Bani Fulan itu mbok diambil. Nanti kalau Muhammad sujud itu ditimpakan di atas punggungnya. Lalu Uqbah bin Abi Mu'aid bangkit. Dia pergi. Tidak lama sesudah itu dia kembali dengan menenteng sisa kotoran penyembelihan onta yang dimaksud. Ketika Nabi SAW sujud, Uqbah melemparkan sisa kotoran onta itu ke punggung beliau. Nabi SAW diam dalam posisi sujud, tidak mengangkat kepalanya. Lalu siapa yang datang untuk membuang atau membersihkan punggung Nabi SAW dari sisa kotoran onta tersebut? Fatimah yang saat itu usianya belum genap 10 tahun. Saya katakan belum genap 10 tahun, kan hitungannya Fatimah lahir 5 tahun sebelum bapaknya jadi nabi. Jadi ketika bapaknya jadi nabi, usia Fatimah 5 tahun. Sesudah itu Nabi SAW proses dakwah rahasia 3 tahun. Nah, kejadian ini terjadi sesudah 3 tahun tersebut. Jadi ada kemungkinan usia Fatimah masih 8, 9, 10 tahunan. Ya masih anak kelas 2 SD atau 3 SD. Usia itu Fatimah datang lalu membuang jeroan atau kotoran onta dari punggung bapaknya, dibersihkan punggung bapaknya. Baru sesudah itu Nabi SAW bangkit lalu mengucapkan doa yang menyeramkan, menakutkan orang-orang yang tadi tersenyum-senyum berhasil menghina Nabi SAW. Beliau mengucapkan, Allahumma alaika bi Quraisy. Seketika itu juga wajah senyum gembira mereka berubah menjadi pucat pias, karena mereka sadar kalau Nabi SAW sudah mengucap Allahumma alaika, pasti nama-nama yang tersebut cepat atau lambat akan binasa atau celaka. Nabi SAW menyebutkan mereka semua ada 7 atau 8 orang dedengkot tokoh-tokoh utama yang selama ini memusuhi Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud yang melihat kejadian ini, aku melihat nama-nama yang disebut oleh Nabi SAW itu mereka semua tewas di perang Badar. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah, sampai di sini kelanjutannya insyaallah setahun lagi
Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan, insya Allah kita sambung ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.